Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu ya, masih menyempatkan di sore hari untuk mengikuti virtual. Dan ini sifatnya penting Bapak Ibu karena menyangkut tentang anggaran yang kita akan bahas hari ini. Di sini ada keterkaitan dengan SPJ nanti Bapak Ibu. Jadi mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan secara baik dan kalau misalnya nanti akan ada yang mau ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin dikasih masukan maupun saran, silakan disampaikan nanti. Karena ini sangat penting nantinya Bapak Ibu, kalau sudah berjalan pelaksanaan PK23 dan sudah masuk pada proses pembayaran, ini tidak ada lagi yang bertanya mengenai SPJ. Makanya saat ini nanti kita akan bahas bagaimana proses penganggaran dan peng-SPJ-annya. Nanti yang akan membuka acara ini itu Pak Budiman Jaya selaku PPK bidang admin. Kemudian nanti akan ada penyampaian dari Bu Indri dan Ibu Christine selaku BPP dari bidang admin itu sendiri. Pak Budiman Jaya sudah bergabung, Pak? Pak Budiman Jaya? Tunggu Bapak Ibu ya, saya kode dulu di PPK-nya. Halo, ya Pak Akbar. Oke, Pak Budi sudah bergabung ya? Ya. Ya, oke Pak Budi, kita langsung saja Pak Budi karena sore ini mungkin juga teman-teman ada kesibukan yang lain. Oke, untuk mempersingkat waktu saya persilakan ke Pak Budi selaku PPK bidang admin. Ya, terima kasih Pak Akbar sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama dalam rangka kegiatan persiapan PPK tahun 2023 ini untuk workshop tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya yang terhormat pengelola, yang terhormat manajer data, yang terhormat pengelola data di OPD Kabupaten Kota, yang terhormat Bapak Ibu yang menjadi perwakilan dari unsur-unsur OPD KB di Kabupaten Kota, yang terhormat teman-teman sekalian yang ada di Datin bidang admin bersama bendahara. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang menjadi pelaksana kegiatan di kecamatan-kecamatan kabupaten kota, saya ingin mengecilkan kegiatan ini menjadi dua, yakni setiap kegiatan itu ada yang namanya substansi kegiatan, dan yang kedua adalah ada yang namanya proses pelaksanaan anggaran dari kegiatan itu. Masing-masing mempunyai urgensi atau pentingnya dilaksanakan dan kualitas serta kuantitas kegiatan itu. Kami selaku pejabat pembuat komitmen yang ditugaskan khusus untuk melihat anggaran, memastikan bahwa anggaran itu tepat dilaksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan, maka saya akan membahas khusus di yang kedua itu. Kalau substansi barangkali teman-teman sekalian di Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota dan khususnya lagi kepada Bapak Ibu yang ada di Datin telah menjelaskan bagaimana kegiatan itu secara teknis harus dilaksanakan. Baik Ibu dan Bapak sekalian, sebagai pengantar bahwa kegiatan kita kali ini menggunakan dana TUP, yang mana kalau sebagaimana kita ketahui bahwa TUP itu pelaksanaannya itu direncanakan 1 bulan, itu harus sudah selesai. Dalam 1 bulan itu juga tidak seluruhnya waktu itu yang kita pakai. Misal di tanggal 1
TUP keluar, kemudian tanggal 30 itu kita sudah baru selesai pelaksanaan SPJ-nya, tidak seperti itu Bapak Ibu dan sekalian. Jadi saya ingatkan bahwa karena ini menggunakan dana TUP sehingga kegiatan kami inginkan itu setelah SPJ yang ada itu 2 minggu setelah kegiatan itu paling lambat itu sudah ada di perwakilan, karena masih ada tahapan-tahapan atau proses yang harus dilaksanakan setelah itu. Belum lagi mungkin akan ada berangkat dari pengalaman tahun lalu yang memang kami belum menjadi PPK, tapi yang kami lihat bahwa ada persoalan-persoalan dari SPJ ini. Jadi ini yang kita minimalisir Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kami sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian sangat memperhatikan bagaimana pelaksanaan dari peng-SPJ-an untuk workshop kegiatan workshop ini. Jadi saya jelaskan kembali, TUP ini keluar di tanggal 22 Juni, itu insya Allah itu sudah bisa ditransfer Bapak dan Ibu sekalian itu dana untuk TUP ini. Kemudian itu kami memberikan deadline itu tanggal 6 Juli, itu sudah ada semua seluruh SPJ itu sudah ada di provinsi. Jadi kami sekali lagi sangat mengharapkan bantuan dari Ibu Bapak sekalian itu untuk memastikan bahwa SPJ yang telah dibuat itu sudah sesuai sehingga tidak bolak-balik lagi ke kabupaten kota. Untuk bagaimana supaya SPJ ini tidak bolak-balik itu, kami mengusulkan nantinya Ibu dan Bapak sekalian sebelum mengirimkan ke provinsi itu memotret dulu, entah mengirimkan berupa PDF atau berupa foto kepada kami di provinsi untuk melihat apakah SPJ yang telah dibuat itu sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ini nantinya akan peng-SPJ nantinya ini akan dijelaskan oleh teman kita Ibu Christine bagaimana SPJ itu dibuat. Jadi Ibu dan Bapak sekalian seperti tahun lalu tinggal mengisi saja apa-apa yang harus diisi. Khususnya lagi saya mendengar dari pelaksana bahwa banyak terjadi kesalahan di penulisan tanggal. Jadi itu harus diperhatikan betul bagaimana penanggalan nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada beberapa yang kami coba rombak, seperti kalau di tahun lalu itu ada surat pernyataan untuk tidak menggunakan kendaraan dinas. Untuk tahun ini kami hapuskan Ibu dan Bapak sekalian untuk memudahkan Ibu dan Bapak sekalian supaya tidak terlalu banyak SPJ yang dibuat. Baik Ibu dan Bapak sekalian, selanjutnya insya Allah sebentar kita akan diskusi setelah ini. Dan ini maaf Ibu Indri. Iya Pak. Ya. Jadi bisa dibuka. Silakan. Oh, baik. Baik Ibu dan Bapak sekalian, setelah ini insya Allah kita akan berdiskusi. Namun sebelumnya kita akan membuka kegiatan ini. Untuk kelancarannya saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop PPK 23 ini tahun 2023 ini kita mulai secara resmi. Demikian Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi atas pembukaannya. Kemudian kita lanjutkan ke penyampaian oleh Bu Indri selaku penanggung jawab untuk pelaksanaan PPK 23. Kepada Bu Indri kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, semangat luar biasa untuk kita semua ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam sosialisasi anggaran ini. Ya kalau tadi Pak PPK bilangnya workshop, memang ini masih rangkaian sebenarnya Bapak Ibu. Yang seharusnya telah kami sampaikan pada saat workshop, akan tetapi karena memang adanya pergeseran anggaran,
target KK dan sebagainya, sehingga memang kami harus mengatur kembali, kemudian direvisi. Ini juga hal yang menghambat. Mungkin Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu pulsa workshop kemarin. Ini mudah-mudahan minggu depan paling cepat baru bisa kami proses ya Bapak Ibu, karena memang menunggu persetujuan revisi. Baik, kami sedikit share. Jadi untuk saya sih hanya menjelaskan beberapa kegiatan pendukung. Kemudian nanti sama bendahara pengeluaran oleh Ibu Christine akan dijelaskan format SPJ-nya. Baik, Bapak Ibu, kelihatan ya? Jelas Ibu. Oke, jadi untuk timeline-nya ini kami mengingatkan kembali. Jadi untuk pengadaan kit, alhamdulillah ini kitnya sudah ada, sudah kami terima kemarin dari penyedia Bapak Ibu, dan hari ini sudah mulai didistribusi. Untuk Kota Palu, 8 kecamatan sedang dikunjungi oleh Pak Asraf ini, keliling bagi-bagi kit. Kemudian yang lainnya akan kami kirimkan. Kami kirimkan melalui agen, sepertinya itu yang paling cepat. Mungkin ada beberapa yang langsung ke kecamatan, ada juga yang akan kami minta tolong dari OPD. Kami titipkan di OPD, kemudian OPD mengirimkan ke kecamatan lokus. Seperti itu. Kami harapkan sebelum 1 Juli atau paling tidak pada saat teman-teman sudah mengundang orientasi, workshop, kader-kadernya sudah dibagikan kitnya. Kemudian pencetakan formulir. Nah, pencetakan formulir ini Bapak Ibu sedang proses pengadaan. Mudah-mudahan juga minggu depan sudah tersedia. Ini khusus yang metode paper based. Jadi diingat Bapak Ibu, khusus yang metode paper based. Adapun teman-teman mungkin ada yang mau punya strategi walaupun metode smartphone, kemudian mau pakai dulu formulir, itu silahkan saja, akan tetapi itu di luar tanggungan kami. Bapak Ibu mungkin akan mencetak atau fotokopi sendiri ya. Kemudian yang ketiga, workshop virtual ini sudah kita lakukan. Bagi pengelola data, MPMD, bagi supervisor ini sudah selesai. Akan tetapi ini sekali lagi kami informasikan bahwa pulsanya belum kami proses karena menunggu revisi anggaran keluar. Kemudian workshop bagi kader. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan, bahwa kurun waktu untuk workshop ditetapkan tanggal 19 sampai dengan 28 Juni 2023. Kenapa Bapak Ibu? Karena tentu saja di 1 Juli ini kader-kader sudah mulai mendata. Di 1 Juli kader-kader sudah mulai mendata. Sehingga idealnya 28 Juni ini sebelum Lebaran sudah rampung seluruh workshop bagi kader. Untuk lokus kami informasikan kepada PPK yaitu 96 kecamatan. Berarti ada 96 SPJ yang harus kami verifikasi. Sehingga Bapak Ibu kami akan mentransfer uangnya ya tadi memang di tanggal 22 sudah ada, tetapi jika ada yang ingin melaksanakan di tanggal 19 mulai, silakan dengan menalangi. Tentu saja ketika ada anggaran adalah yang utama, yang telah menalangi yang akan kami ganti. Kami ganti uangnya, walaupun SPJ-nya belum kami terima. Seperti itu ya. Kemudian pengumpulan data oleh kader dan pengolah data oleh operator, ini dua-duanya Bapak Ibu, paper based maupun smartphone itu hanya 1 sampai 31 Juli. Mohon diingat, 1 sampai 31 Juli. Sehingga idealnya untuk smartphone ini mendata dari tanggal 1 sampai 31 Juli. Akan tetapi tidak demikian untuk paper based. Diingat Bapak Ibu bahwa paper based operator harus menginput. Operator menginput juga itu tidak singkat Bapak Ibu.
Ini menurut pengalaman, belum ada trouble aplikasi segala macam. Jadi paling tidak Bapak Ibu yang ada lokus paper base untuk membagi waktunya. Mungkin 2 minggu, 2 minggu. 2 minggu kadar mendata, 2 minggu operator menginput. Seperti itu ya. Jadi ini memang ada plus minus Bapak Ibu. Yang mau metode smartphone biasanya minta lagi paper base, tetapi ternyata pengumpulan datanya lebih singkat. Ya kan? Nah, khusus untuk Kota Palu Bapak Ibu, ini sudah kami laporkan ke pusat bahwa khusus untuk Kota Palu, tanggal 20 Juni ada yang sudah mulai mendata. Walaupun mungkin belum banyak, akan tetapi memang kami harapkan dan kami dorong. Ini Palu Timur yang kami kunjungi kemarin, sangat kami harapkan pada hari kedua orientasi tanggal 20 ini sudah langsung mendata. Data sebenarnya. Baik. Kemudian bagaimana tentang apa dengan kabupaten kota yang lainnya? Maaf, kabupaten yang lainnya. Nah, kabupaten yang lainnya sebelum tanggal 1 Juli datanya akan dibersihkan. Seperti itu. Jadi bisa dipakai untuk latihan. Tapi nanti sebelum 1 Juli datanya akan dibersihkan. Kemudian pembayaran operasional ini Bapak Ibu kami harapkan semuanya rampung di September, paling lambat. Semoga semua bisa terbayar segera setelah pendataan selesai. Ini utamanya kader-kader ya Bapak Ibu. Kami kira kalau teman-teman PKB sih tidak begitu, bukan tidak mengharap ya, akan tetapi kita utamakan kader-kader kita rampung, terbayarkan, dan ini non-tunai. Khusus operasional non-tunai. Itu ya. Nah, ini kami mengingatkan lagi ya Bapak Ibu, karena memang masih ada yang bertanya, berapa biaya operasionalnya? Adalah include pajak, berarti bersih nanti setelah potong pajak. Untuk smartphone, jika data pemutakhiran itu 5.500, jika kakak baru itu 6.500. Kemudian paper base, jika pemutakhiran 4.500 dan jika kakak baru 5.500. Jadi beda-beda 1.000. Kemudian untuk penginputannya, baik pemutakhiran maupun kakak baru ini 1.500. Naik Rp500 ya Bapak Ibu dari tahun lalu. Kemudian operasional bagi supervisor ini 225.000. Operasional bagi manajer pengelola 500.000. Tentu ibu-ibu bertanya bagaimana dengan manajer data? Ya mohon maaf, manajer data memang tidak disediakan operasional. Nah, akan tetapi untuk manajer data akan ada perjalanan dinas verifikasi, listing, dan pengumpulan data. Khusus untuk yang paper base ada pengumpulan data. Yang sudah kami hitung, ini beda-beda tipis lah Bapak Ibu, manajer, pengelola, dan manajer data. Seperti itu ya. Nah, ini yang kami jelaskan tadi bahwa perjalanan verifikasi data ini untuk semua lokus kecamatan dapat. Ini yang peruntukannya untuk manajer data. Kemudian perjalanan pengumpulan data khusus lokus paper base. Jadi jika misal dalam satu kecamatan 3 desanya paper base semua, maka perjalanan pengumpulan datanya ke 3 desa tersebut. Jika cuma satu yang desa paper base, maka hanya tersedia 1 anggaran. Kemudian perjalanan listing ini juga untuk semua lokus kecamatan. Ini yang juga diperuntukkan untuk manajer data. Kemudian workshop bagi kader. Ini dilaksanakan luring Bapak Ibu ya, atau offline selama 2 hari. Mohon untuk diperhatikan, ini adalah selama 2 hari. Berarti mutlak laporan, notulen, dan dokumentasi adalah 2 hari. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada ATK, pengelolaan. Kemudian ada ini perjalanan monet untuk OPDKB. Ini memang sangat minim, hanya sebagai tambahan mungkin ya, minim sekali. Kemudian workshop bagi supervisor, 12 Juni kemarin kita sudah laksanakan. Kemudian workshop bagi pengelola data. Nah, ini workshop bagi kader pendata. Nah, ini yang Bapak Ibu tadi dijelaskan oleh PPK bahwa dilaksanakan selama 2 hari luring, di mana dukungan anggarannya terdapat konsumsi 2 kali, yaitu hari pertama dan hari kedua ada transport dan uang saku. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat undangan. Undangan ini bisa dari aparat kecamatan atau bisa dari Bapak Ibu sebagai MP. Kemudian juga surat tugas peserta jangan lupa. Ini juga bisa dari aparat kecamatan ataupun dari Bapak Ibu MP. Jangan lupa laporan kegiatan, notulen, dan dokumentasi 2 hari. Ya.
dilaksanakan dalam kurun waktu 19 sampai 28 Juni 2023. Kemudian mohon untuk melaporkan rencana jadwal kegiatan workshop ini ke Datin OPDKB karena kami akan membuat form untuk melisting kapan uangnya akan kami transfer. Jika memang kegiatannya nanti tanggal 27 baru dilaksanakan, tentu dekat-dekat tanggal 27 baru kami transfer Bapak Ibu. Ya. Kemudian nah ini tadi mungkin PPK bilang 2 minggu. Nah, bagi kami karena verifikator di kami juga tidak banyak. Kami harapkan SPJ sudah diterima di provinsi paling lambat 5 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Ya. Ini sudah dengan pertimbangan Bapak Ibu merapikan SPJ, kemudian mengirimkan untuk yang jauh, kami idealnya 5 hari itu sudah kami terima di provinsi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini dia perjadin verifikasi hasil PK23. Dilaksanakan oleh manajer data. Hanya 1 kali. Transport lokal sebesar 150.000, di mana kegiatan ini merupakan verifikasi atau penyelesaian kendala teknis. Dipilih di salah satu desa lokus di kecamatannya. Ya. Jangan lupa surat tugas, kemudian SPD, kemudian laporan perjalanan dinas dan dokumentasi. Ini standar ya Bapak Ibu, kalau yang sudah pernah tahun lalu pasti tahu ini kelengkapannya. Ini yang untuk manajer data. Kemudian perjadin listing. Ini dilaksanakan juga oleh manajer data, terdiri dari 3 kegiatan. 3 kali perjalanan, mendapatkan transport lokal masing-masing 150.000. Ini bisa ke desa lokus. 3 dipilih, 3 desa lokusnya atau kelurahan lokus. Jadi membantu kadar atau SPV untuk membuat listing atau peta keluarga Bapak Ibu. Jangan lupa surat tugas, SPD, laporan perjalanan dinas, dan dokumentasi. Kemudian, perjalanan dinas pengumpulan hasil PK23. Ini dapat dilaksanakan oleh manajer data atau supervisor. Ya, atau supervisor. Hanya saja kegiatan ini khusus untuk lokus metode paper based. Jadi di sini manajer data yang full smartphone tidak dapat ya. Transport lokal juga sebesar 150.000 untuk tiap desa paper based yang dikunjungi. Yaitu kegiatannya mengumpulkan formulir F1 pemutakhiran di desa lokus paper base untuk diinput oleh operator di balai. Surat tugas, SPD, dan laporan perjalanan dinas serta dokumentasi. Ya, jadi Bapak Ibu untuk PK-Kit ini sudah didistribusikan hari ini. Tadi Pak Asraf ada ke Palu Selatan, Tatanga. Palu Timur, Bu. Pak Asraf, Bu. Iya, tadi Palu Selatan, Tatanga ini kosong balainya. Oh. Kemana ya? Ada Ibu Novin di sini? Izin Ibu Indri, Iya. kami semua sementara menginput PSA, jadi kami tutup balai, jadi di rumah masing-masing. Oh, di rumah masing-masing. Baik, Ya. Bu. Kalau begitu, mohon nanti Ibu bisa ambil saja ke sini hari Senin ya, Ibu ya. Di ruangan mana, Bu? Kalau boleh Datin, sebentar, Bu. kalau sudah selesai saya singgah di BKKBN. Boleh taruh di Satpam? Boleh, iya. Ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Indri. Makasih. Nah, kemudian pengadaan cetak output dan form kosongnya ini masih sementara proses ya Bapak Ibu, mudah-mudahan minggu depan selesai. Nah, untuk pemetaan SDM ini masih ada beberapa saya random mengecek Bapak Ibu di portal, nick-nya 999. Ini bagaimana ini? Tolong MD melihat kembali, dilengkapi nick-nya karena Bapak Ibu ini perlu kami petakan. Apalagi jika nomor rekening tidak ada, jadi karena memang PPK akan membuat semacam PKS dengan BRI untuk dibuatkan. Jadi mohon untuk dilengkapi. Nah, tetapi akan lebih baik jika memang sudah punya nomor rekening. Seperti itu ya. Kemudian telah dilakukan log portal ya kemarin untuk menu master wilayah dan target KK. Ini Pak Dayat sudah mengunci. Kemudian kalau untuk user Bapak Ibu karena memang beberapa telah konfirmasi kepada kami bahwa sedang merekrut. Mungkin ada beberapa kader yang
tidak bersedia, sehingga harus dicari tenaga lain. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini to-do list-nya. Jadi penerbitan SK SDM pengelola OPDKB, mohon maaf kami belum bisa memfinalisasi karena menunggu SE, surat edaran, baik surat edaran dari Kepala BKKBN maupun surat edaran dari Mendagri. Semoga dalam waktu dekat. Nah, melengkapi profil yang tadi Bapak Ibu, jangan lupa sampai dengan kader operator. Di portal ini dilengkapi ya. Kalau bisa yang NIK 999 itu sudah diganti. Jadi pada saat berjalannya nanti pendataan, tentu untuk kader ini untuk melengkapi profil sudah akan kami kunci supaya tidak terjadi ubah-ubah lagi data seperti itu Bapak Ibu. Kemudian jadwalkan workshop bagi kader dan laporkan kepada Datin OPD ya. Dan kemudian OPD kami mohon untuk monitoring progres persiapan PK23-nya. Ini saya mengecek portal Bapak Ibu di pagi tadi. Di sini kelihatan manajer pengelola 102. Jadi ini kelebihan yang harusnya cuma 96. Sepertinya ada yang mengaktifkan manajer selain Lokus. Jadi nanti kalau yang ini bisa kami handle, kami bisa lihat dan menonaktifkan yang bukan Lokus. Supervisor seharusnya 313. Jadi masih kurang berapa nih? Masih kurang 5 ya. Kemudian kader pendata. Nah, kader pendata di sini hanya 734. Yang seharusnya 1181 kader. Jadi mohon Bapak Ibu MP mengingatkan MD-nya untuk melengkapi, merekrut sesegera mungkin. Kira-kira Izin Mbak Indri. Izin Mbak Indri ya. Supaya saya tidak lupa. Ya, kenapa itu Bu? Ya masih ada beberapa kader yang mundur, jadi kami ganti, jadi menunggu lagi KTP-nya untuk pembuatan usernya Bu. Nah, baik. Ya Ibu, karena memang harus secepatnya sebelum tanggal 1, walaupun memang paling kami harapkan dan Kota Palu sudah kami lapor ke pusat untuk tidak dihapuskan datanya yang diinput mulai tanggal 20. Jadi kalau boleh secepatnya Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya. Kebijaksanaannya ya. Ya, terima kasih Bu. Kemudian perjanjian monitoring atau pengamatan ini dilaksanakan oleh Datin OPD 2 orang, transportasi lokal ini sedikit di bawah teman-teman ya, ini 100.000 saja per 1 kali jalan, tetapi pada lokus kecamatan di wilayahnya. Pertama ini ada surat tugas, SPD, laporan perjanjian dan dokumentasi. Jadi untuk OPD dukungannya hanya ini ya Bapak Ibu. Seperti ini gambaran anggarannya. Ini rekapitulasi Bapak Ibu. RAB per kecamatan akan kami sediakan di link. Bapak Ibu silahkan akses link. Juga dengan format SPJ-nya silahkan diambil di link nanti. Ya, segera setelah kegiatan ini kami akan mengupload. Baik, tadi sudah dijelaskan PPK bahwa anggarannya tersedia mulai tanggal 22 Juni. Akan tetapi memang sudah ada beberapa kecamatan yang konfirmasi kepada kami akan menalangi dulu. Terima kasih untuk yang bisa menalangi dan untuk teman-teman yang lainnya juga memang kami lihat anggaran sebesar ini juga mungkin ada beberapa kesulitan untuk ditalangi ya Bapak Ibu. Itu kami sangat pahami. Jadi untuk anggaran yang tersedia di 22 Juni, jika ada yang sudah akan melaksanakan 22, 23, segera laporkan ke Datin OPD supaya kami bisa segera mentransfer ke Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Kasih MD. Ya, baik. Terima kasih Bu Indri atas materinya. Kita langsung saja ya ke Bu Christine. Bu Christine gimana Bu Christine? Ya, baik. Oh ya, siap. Halo. Oke. Oke, kedengaran Bu Christine. Oke. Coba dengar? Dengar Bu, aman-aman. Oke,
Untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Christine untuk memaparkan Ya. proses pengekspediannya. Terima kasih, lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, semoga semuanya sehat-sehat. Sehat Terima walafiat. kasih untuk waktu dan kesempatan. Pada dasarnya garis besar tadi sudah disampaikan oleh Ibu Indri mengenai apa saja yang akan disediakan pada saat pelaksanaan kegiatan. Saya hanya sedikit menjelaskan apa-apa yang akan dipersiapkan pada saat pelaksanaan kegiatan workshop maupun kegiatan pengumpulan dan verifikasi PPK 23. Sebentar ya. Kelihatan ya yang di-share? Jelas Ibu, kelihatan. Ya, oke. Baiklah, untuk beberapa waktu ke depan, kegiatan yang akan kita laksanakan di kabupaten, yaitu di kecamatan yang mendapat jatah lokus, yaitu workshop PPK 23. Nah, dalam workshop PPK 23 itu ada anggaran yang disediakan, yaitu anggaran konsumsi sama uang transport bagi peserta. Untuk pada dasarnya SPJ ini tidak berbeda dengan SPJ yang seperti tahun kemarin, jadi saya rasa Bapak Ibu tidak akan mengalami kesulitan yang terlalu berarti, karena semua sudah pintar-pintar dalam membuat SPJ. Untuk konsumsi itu yang kita perhatikan, terutama mata anggarannya, yang belanja bahan jangan sampai salah. Yang kedua, tapi ini sudah ada formatnya, jadi saya rasa tidak akan salah, yang akan dibagikan pada akhir Zoom sebentar. Jumlah uang terbilang untuk pembayaran, terus yang menandatangani koordinator PKB ini tidak perlu dicap. Yang membedakan di sini sudah tidak ada lagi tanda tangan kepala dinas. Jadi saya rasa Bapak Ibu tidak akan lagi punya alasan begitu selesai kegiatan bilang masih ke kabupaten, masih tanda tangan sama kepala dinas. Jadi saya rasa SPJ-nya begitu selesai kegiatan 2 hari kemudian sudah bisa dikirim ke kami. Untuk konsumsi saya rasa tidak ada masalah kan? Insya Allah tidak, Bu. Christine. Insya Allah tidak. Insya Ya, Allah. Mohon maaf maka- Ibu Christine, berarti nanti Ya. SPJ yang dari kabupaten kota itu tidak perlu ada yang dicap. Iya, tidak perlu. Kecuali kalau ada tanda tangan kepala dinas baru dicap. Oke, siap. Oke. Kita beralih ke uang saku atau uang transport untuk peserta. Di sini yang membedakan antara kabupaten dengan kota Palu yaitu mata anggarannya. Untuk kabupaten di luar kota Palu, anggarannya itu 331 KMA 001-281G 524-119. Dan untuk kota Palu bukan 524-119, tapi 524-113. Khusus untuk kota Palu. Formatnya demikian. Nah, yang selalu bermasalah dalam SPJ kadangkala di jumlah dan terbilang. Itu selalu. Karena kadangkala mungkin copy paste atau bagaimana atau rumusnya yang salah. Jadi pada saat menjumlahkan tolong diperhatikan baik-baik untuk jumlahnya dan terbilangnya. Dan yang di bawah sama. Untuk kelengkapannya itu seperti sudah dibilang tadi, halo. Untuk kelengkapan dari kegiatan ini, untuk kwitansi konsumsi itu disertain dengan nota konsumsi,
fotokopi KTP dari rekanan, bukti dari konsumsi tersebut dengan dos yang terbuka. Dos yang terbuka. Konsumsi. Terus untuk dokumen pendukung uang transport peserta, selain surat undangan workshop, surat tugas peserta, daftar hadir, visum peserta, notulen, serta dokumentasi. Nanti dibagi, biar tidak mencatat tidak apa-apa, nanti saya share juga sebentar, nanti Bu Indri yang share untuk kelengkapannya biar semua merata. Oke, untuk Iya, betul. workshop kegiatan PPK Betul itu, 23, ya loh. Mohon Iya, izin, di-share saya. mohon izin Ibu Christine, Yap. untuk undangan peserta, apa bisa ditandatangan oleh koordinator saja, koordinator Iya, balai? Bisa, koordinator seperti yang saja. Ibu Indri bilang, terserah Koordinator bisa balai. dibuat oleh koordinator penyuluh KB, bisa dibuat dari Oke. aparat kecamatan. Oke. Jadi untuk kegiatan workshop PPK 23 saya rasa sudah tidak ada masalah kan untuk bentuk SPJ-nya dan bukti-bukti pendukung yang akan disertakan. Jadi kami harapkan mudah-mudahan setelah kegiatan selesai seperti yang dibilang oleh Ibu Indri, 5 hari kemudian kami sudah menerima SPJ-nya. Karena anggaran yang kami gunakan ini adalah anggaran TUP, punya batas waktu dalam penyelesaian SPJ. Baik, Izin Bu Christine. untuk ya halo. Ya, itu nomor anggaran untuk Kota Palu, berarti nanti Ibu Christine yang taruh memang di Jangan bagi. anggarannya ya, Mbak Christine? Iya, nanti formatnya kami bagikan. Oke, berarti Jadi- beda dengan kabupaten ya. Iya. Saya Jadi tidak mencatat nanti Christine, Tabe. halo. Jadi Ya. nanti formatnya tidak usah dirubah-rubah seperti pengalaman TPK lalu, ditulis PPK-nya Pak Budi diganti Pak Rosni. Oke, untuk saya rasa untuk SPJ workshop PPK 23 sudah tidak ada masalah ya. Digas. Halo teman-teman. Iya. Ya, Ya, Kak. kita beralih sekarang untuk selain workshop PPK 23, nanti Bapak Ibu juga akan mempertanggungjawabkan untuk kegiatan transport listing manajer data dan untuk SPJ pengumpulan serta verifikasi data. Dan seperti yang dibilang juga Ibu Indri tadi, kalau manajer data itu tidak mempunyai operasional, tapi dia diberikan perjalanan dinas untuk pengumpulan serta verifikasi data. Jadi untuk SPJ, contoh SPJ untuk, lupa, ada satu kegiatan lagi untuk kegiatan ATK untuk pengelolaan PPK 23. Bentuk SPJ-nya hampir mirip dengan kwitansi konsumsi yang SPJ pendukung bukti pendukungnya, kwitansi bahan habis pakai, nota bahan habis pakai, dan fotokopi KTP rekanan tempat membeli bahan habis pakai tersebut. Nah, kita beralih ke format SPJ untuk transport listing manager data. Bisa dilihat ya? Ya, Kak. Ya. Untuk transport listing manager data itu dia semua mirip sama SPJ untuk pengumpulan serta verifikasi hasil PPK 23. Jadi dia punya kwitansi, bentukan kwitansinya demikian seperti yang ada di layar.
Ibu izin, ini layarnya belum berubah. Tidak Oh iya, iya. kelihatan. Sebentar, sebentar. Sudah atau belum? Belum, Bu, belum. Belum, Bu. Bentar ya. Penjaringan tahu, Bu. Iya. Sudah ya? Halo? Sudah, Bu, sudah. Oke. Sudah, Bu. Jadi bentukan Sudah, Bu, SPJ sudah. untuk kegiatan listing maupun pengumpulan serta verifikasi data demikian. Yang pertama ada kwitansi. Seperti tahun kemarin tidak ada perubahan, yang berubah mungkin tahunnya atau desanya. Keterangannya sama, transport 150. Di sini ada telah dibayar, telah diterima, menerima. Selanjutnya ada surat pernyataan perjalanan dinas. Tolong jangan di copy paste ya Bapak Ibu, karena biasanya di sini banyak sekali yang kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, adanya SPPD. Tolong juga diperhatikan baik-baik, jangan di copy paste. Kalau dia pegawai, mohon jelas NIP sama jabatan, pangkat yang pegawai tersebut. Jangan, oh ini mungkin belum berubah, yang akunnya. Oke. Ini bentuk depan dari SPD, bentukan belakang, diisi berangkat dari balai penyuluhan mana, ke desa mana, pada tanggal mana. Terus tiba di mana ini ditandatangan oleh kepala desa atau kepala desa yang dituju. Di sini, terus di sini nanti PPK. Jadi dokumen pendukung dari SPJ ini yaitu surat tugas, surat pernyataan perjalanan dinas, surat pernyataan tidak menggunakan kendaraan dinas, laporan perjalanan dinas, serta dokumentasi. Hal ini juga berlaku untuk SPJ pada kegiatan pengumpulan serta verifikasi hasil PPK 23. Jadi untuk bentukan SPJ yang akan dilaksanakan di minggu ini dan baik pada saat pelaksanaan PPK 23 untuk sementara seperti yang disampaikan saat ini, kalau seandainya masih ada tambahan lagi nanti kami informasikan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi mohon jangan di copy paste karena biasanya di situ yang terjadi banyak kesalahan. Dan mohon SPJ-nya terutama untuk workshop setelah kegiatan mohon 5 hari dari pelaksanaan kegiatan sudah dikirim ke kami. Kiranya mungkin demikian, kalau seandainya ada pertanyaan, boleh ditanya sekarang atau boleh nanti di WA. Oh ya, Bapak Ibu mohon rekening yang dikirim, kalau boleh Bank BRI. Diutamakan Bank BRI. Dan mohon koordinator itu dia membuat bukan Bapak Ibu mengirim ke saya itu masing-masing ya. Rekening dari Bapak Ibu itu mungkin dibuat oleh satu orang dalam bentuk daftar. Dalam bentuk daftar baru dikirim ke kami. Sama seperti yang kegiatan TPK. Ya, Demikian, mungkin ada pertanyaan?
Ibu, permisi. Ya, Ya, saya dari MD Bungkutara Morut, Bu. mm-mm. Ya, di sini saya mau tanyakan, kayak perjalanan dinasnya tadi kan semuanya jumlahnya total untuk MD itu satu kali itu 150.000 ya? Iya. Ya, kalau seperti kami, kalau untuk kegiatan paperbase-nya kan Salobiro, Tokonanaka dan Taronggo. Ya kalau mungkin kalau untuk Taronggo tidak ada masalah. Tapi seperti Salobiro dan Tokonanaka kan Tokonanaka itu kita menggunakan seperti kapal ya Ibu karena dia di pulau. Ya, Kemudian Salobiro juga kalau mau lihat dia kan di gunung kan. Jadi kalau kita mau ikut 150 sedangkan biaya ojek ke sana saja Bu dia 250. Baru ke sananya belum lagi kalau mau turunnya. Bagaimana Bu Indri? Aduh, saya juga sedih mendengar ini Bapak Ibu. Jadi anggaran ini tuh sudah diatur dari pusat dan memang judulnya transport lokal. Ya, seperti itulah Bapak Ibu. Transport lokal ya maksimal itu 150.000 memang. Jadi mungkin bisa dijadwalkan waktu pembinaan ke desa itu kebetulan sudah mau menjemput juga formulir. Jadi kan memang pasti ada ya Bapak teman-teman ini pembinaan ke desa wilayah binaannya. Jadi mohon diambil saja formulirnya pada saat memang kebetulan pergi sedang pembinaan. Kan tidak ada pendataan sebenarnya harusnya ada tetap pembinaan ke desa kan ya, mengunjungi desa binaan. Betul seperti itu teman-teman penyuluh? Disiasati Bu. Ya. Karena memang anggaran yang tersedia dari pusat memang cuma begitu, jadi dimohon pengertian dan mungkin bisa disiasati dengan apa yang dibilang oleh Ibu Indri pada saat mau turun ke desa binaan yang mungkin atau mungkin berkunjung ke desa pada saat mau ya berkunjung. Iya, itu metode paper-based ya Ibu Deltrin ya? Paper-based ya. 3 desa dapatnya. Jadi kalau untuk yang paper-based Bapak Ibu, itu selain verifikasi, listing ada pengumpulan data. Jadi pengumpulan data 150.000, listing 150.000, itu sudah 300.000 kan. Jadi kalau begitu verifikasinya 150.000 itu jadwalkan saja ke sana. Juga kan sudah terkumpul 4,5 lumayan lah. Tambah-tambah. Jadi mohon maaf ya Ibu karena ini memang sangat minim, tetapi perlu diingat Bapak Ibu untuk desa lokus yang sama itu perlu disetting tanggalnya ya, harus pada tanggal yang berbeda. Surat tugas SPD, laporan perjalanan disetting tanggalnya beda-beda ya, jangan pada hari yang sama. Betul begitu ya Ibu Christine? Tidak boleh kan ya? Di satu tanggal yang sama, orang yang sama, di desa yang sama, kemudian masing-masing dapat 150.000. Walaupun turun saat itu juga, tapi mohon di-setting untuk tanggal yang berbeda-beda ya. Ya, seperti itu. Ini untuk daerah-daerah sulit ya. Untung saja memang daerah sulit yang mendapatkan paper base. Izin Bu. Ya. Mau bertanya. Ya. Andi? Oh saya Bu, oke. Yang pertama Bu, saya mau tanya yang tadi rincian untuk workshop kader. Itu kan tadi 50.000 untuk uang saku, 150.000 untuk uang transport. Nah itu sudah untuk 2 hari atau dikali 2? Sudah 2 hari. Oh sudah 2 hari, berarti 200.000 itu untuk 2 hari Bu ya? Oke. Terus yang kedua Bu, apakah boleh melaksanakan workshop bagi kader itu di hari Sabtu? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Sabtu, Minggu silakan. Oh Minggu juga boleh.
Oke. Iya, Boleh-boleh Saya saja. kira tidak boleh di hari libur, Bu. Di malam hari tergantung juga boleh. waktu di mana yang siap. Oke, makasih, Bu. Ibu Indri izin. Ada lagi? Timur, Bu. Kalau timur. Ya, silahkan. Siapa nih Pak Moderator ini? Tolong dilihat siapa yang duluan. Kalau timur. Apa nih? Ibu Indri. Ya, Apa Oh, Lun. ya, ya silakan Bu Timur. apakah apa namanya operasional untuk manajer data kalau yang Android ada, Bu? Perjadinya? Ada tadi Ibu ya, tetapi 2 jenis saja, verifikasi dan listing. Yang kalau dijumlahkan pengelola tidak potong pajak, manajer pengelola masih potong pajak. Terus itu yang aneh itu ditanya. Ibu bertanya, Ibu Indri. Silakan. Ibu, mungkin saya yang salah dengar. Tadi cair workshop PK23 ini tanggal 22 Juni ya? Betul Ibu. Kalau misalnya kita bikin sebelum tanggal 22 Juni, anggarannya itu bagaimana? Kita pakai dana sendiri atau? Iya. Jika ada yang ingin melaksanakan sebelum tanggal 22 Juni, ini jelas menalangi dulu. Akan tetapi memang setelah anggaran ada, tentu langsung kami ganti, Bu, Bapak Ibu. Bagi yang menalangi itu, yang sudah masuk jadwalnya di kami, akan segera kami ganti. Itu yang diutamakan dulu. Ditransfer ke rekening manajer pengelola. Intinya akan kami ganti setelah uang TUP-nya keluar. Ini sebenarnya Ibu Christine ini sudah biasa teman-teman. Memang ini pemutahiran pendataan keluarga ini banyak bagimu negeri. Bagimu negeri banget ini. Pekerjaan yang berat, bukan hanya selesai di orientasi, bahkan setelah orientasi ini pekerjaannya lebih berat. Karena progres pendataan akan dipantau per hari. Saya izin share satu contoh. Oh ya, silakan. Itu Bu, adakah rincian kegiatan untuk workshop, misalnya hari pertama apa, hari kedua Nah apa? itu Ibu sudah ditanyakan. Kami dapat gambaran gitu, yang pertama dilaksanakannya apa, yang kedua apa, gitu Bu. Kemungkinan ada materi mungkin yang bisa dibagi, jadi kan Ya. itu yang mungkin hari pertama materi apa, hari kedua materi apa, begitu kan? Jadi hari pertama Bapak Ibu yaitu berupa teori. Mohon definisi pada formulir ini dijelaskan dengan baik dan jelas kepada kader-kader kita. Ya, jangan terlalu diburu-buru ya Bapak Ibu, karena ada beberapa tambahan indikator. Apalagi yang belum pernah dapat PK22, ini mohon di-refresh kembali. Pak Regi Barat ya, ini salah satunya tidak masuk lokus PK22 kemarin. Jadi tolong dijelaskan dengan baik ke kadernya. Kemudian hari kedua ini masuk ke aplikasi khusus untuk Android. Nah, aplikasi sebisa mungkin sudah diinstalkan di HP kadernya. Didampingi ya Bapak Ibu, karena ada tadi permintaan izin akses lokasi segala macam seperti itu. Jadi sebisa mungkin di hari kedua. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang metode paper based? Nah, hari keduanya ini bisa diisi dengan latihan mendata di formulir. Minimal bisa mendata dirinya sendiri. Ya, ini sebenarnya praktek sih Bapak Ibu, di hari kedua itu praktek. Kalau dulu-dulu sih kita sempat juga langsung mendampingi ke rumah warga. Beberapa kader kami bagi, kemudian kita dampingi ke rumah warga. Bagaimana caranya mendata? Jangan ini paling banyak kami dapatkan kadang-kadang hanya tidak seluruh pertanyaan ditanyakan seperti itu. Jadi memang ada beberapa pertanyaan observasi, silahkan kader pendata bisa mengobservasi saja seperti atap, lantai, dinding itu boleh diobservasi. Tetapi di KB, di blok KB ini yang utama Bapak Ibu, karena di sini banyak yang dihitung tentang CPR, kemudian unmet need,
mohon untuk ditanyakan sebaik-baiknya oleh kader. Dan juga kami titip NIK 999 ini betul-betul ditanyakan apakah memang tidak punya NIK atau hanya mungkin respondennya malas untuk cari, tidak hafal NIK-nya, kemudian malas mencari KTP-nya. Itu mohon kader pendata bersabar, jadi supaya terisi dengan baik. Tahun ini kita komitmen kualitas, ya, komitmen kualitas ya Bapak Ibu. Izinkan saya share RAB, contoh RAB yang akan kami bagikan. Bentar, saya kasih contoh apa ini ya, menurut mungkin. Bapak Ibu sebentar penyampaian, karena di SPJ-nya itu sudah tidak ada lagi tanda tangan dari Kepala OPDKB, jadi untuk di kolom pelaksana kegiatan dicap balai. Oh iya, oke, sip Ya, Kakak. dicap balai. Oke, Ya, Bu. terima kasih. Ya. Izin Bapak Ibu, saya share contoh RAB yang akan kita bagikan di link. Ya, seperti ini adalah contoh di Morowali Utara. Jadi nanti lihat per seat ya. Ada di seat-seatnya. Ini ada pertanyaan di sini Bapak Ibu. Barangkali lihat, wah besarannya, konsumsinya mahal sekali. Ya, konsumsinya, mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya 20.000. Kemarin sudah ada memang beberapa teman-teman yang bertanya, ini apa Ibu Indrin 20.000 ini? Ya, mohon dicukup-cukupkan saja ya Bapak Ibu. Tetapi tidak boleh snack, karena kalau snack itu satuannya 17.000. Betul begitu ya Ibu Christine ya? Karena ini harganya di atas snack, berarti ini adalah konsumsi nasi Bapak Ibu. Cuma 20.000. Ayam geprek Kata saja. cukup itu, jangan 10.000 cukup, apalagi 20.000. Boleh tolak. Ayam geprek. Ayam geprek Iya. saja berarti, Bu. Cuma yang geprek. Iya, Cocok. boleh lah. Baru 1 hari sama. Makan Pak Ulan. Jangan, oh makanya 2 hari Tolak. Bapak Di Ibu. Palu sudah ada yang 10.000. Ini Di Banggai Boleh, Bu, Laut ayam 5.000 lagi. ini kan sebenarnya setengah hari Bapak Ibu. Oh iya, ayam Hari geprek. pertama cocok. setengah hari, hari kedua setengah hari, seperti itu. Jadi ya tahu Bisa kalau banyak nasinya. disatukan. Bisa Ibu, disatukan Ibu, 1 hari, Bu. Disesuaikan. Saya no comment di Disesuaikan sini. aja. PPK, ada yang bertanya tuh PPK bagaimana ini? Ya mau satukan 1 hari. Diatur siasat saja. Ah, itu BPP coba kasih anu. Bisa mungkin Fisik ganti baju tetangga. tuh sorenya. Saya no comment ya Bapak Ibu ya. Di sini ada PPK dengan ini. Tinggal mekanisme saja barangkali Bapak Ibu. Di teknisnya Mekanisme saja. Jangan lupa ada Kasihan dari juga yang mau diundang 2 dokumentasinya ya. harian dari ujung gunung mau diundang 2 hari. Ya, Kalau jadi bisa, di kalau sini bisa 1 diatur hari oleh- saja, tapi dibikin jadi sore, sampai Kalau sore. Kota Jadi Palu sampai- tidak boleh karena dekat semua. jadi di Nanti sini sama ya Pak, Bapak Pak Ibu Wajib. sudah ada Yang penting solusi. PK23 berhasil. Bapak Ibu saya jelaskan ya dulu nanti soal siasat masing-masing ya. Nah, di sini ada transport 50.000. Kemudian uang duduknya 75. Itu kenapa tadi mohon untuk tidak diubah-ubah ini SPJ-nya dari Ibu Christine. Pengalaman tahun lalu Bapak Ibu ada yang mengganti nama PPK. Itu saya tidak tahu kenapa. Padahal formatnya sudah jelas kami kirim, yang diisi hanya yang titik-titik. Nama kecamatan, nama kabupaten, tanggal. Kemudian untuk konsumsi sesuai banyaknya uangnya diisi. Tetapi untuk uang saku ini kan sudah tertulis 50, 75, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ATK 250.000, ini bebas dibelikan apa saja, tinta, kertas, boleh. Tetapi tadi notanya jangan lupa. Operasional manajer pengelola, kemudian ini perjadinnya tadi, verifikasi, listing, kemudian operasional supervisor. Nah, untuk operasional pengelola dan supervisor ini biasanya dibayarkan setelah pendataan. Karena sudah selesai, dianggap selesai pengumpulan data, penginputannya baru dibayarkan. Seperti itu. Jadi ini sudah terbagi di tiap sheet-nya, nama-nama kecamatannya ya Bapak Ibu.
yang akan kami transfer duluan adalah workshop dan ATK. Ya, workshop dan ATK. Jadi misalnya seperti di Mori Atas akan kami transfer untuk workshop 1680, kemudian ATK 250.000. Seperti itu ya. Izin Bu. Ya. Bu, di sini saya lihat transport 7 orang kali satu kegiatan kali 50.000. Apakah 2 hari itu 50.000 saja transportnya? Iya, betul. Tadi kan transportnya, ya transportnya 50.000, kemudian uang duduknya 75 kali 2 hari. Jadi total itu Bu, uang saku 150.000, transport 50.000. Jadi satu kader itu 200.000 sudah untuk 2 hari. Jelas. Ya. Jelas ya. Kalau saya coba buka Kota Palu dulu kalau gitu ya. Karena kebetulan memang dari Kota Palu ini yang ada menalangi. Palu Timur duluan kan ya? Palu Timur. Nanti untuk Palu Timur bisa disetting di tanggal 20, mudah-mudahan kami bisa mendampingi ya aplikasi. Karena memang sangat kami harapkan di Palu ini sudah mulai mendata mulai tanggal 20. Siap, Bu. Langsung mendata. Pulang dari balai langsung mendata, Bu. Di balai langsung mendata, data diri sendiri kan minimal, betul tidak? Minimal data diri sendiri. Kalau dia kebetulan di wilayah itu ya. Bu Indri, atribut kader ada lagi, Bu? Ada. Ada Bu. Jadi nanti ini kitnya berupa tas-tas goodie bag, kemudian ada ID card seperti itu. Untuk yang paper bag ada papannya. Kami akan mengirimkan hari ini sih masih sempatnya kami kirim Kota Palu. Untuk poso akan dibawa oleh timnya Pak Dayat dan Pak Akbar. Itu akan disisir poso sampai Pamona Poso Lemba. Yang lainnya akan kami kirim lewat agen. Oke, Ibu. Seperti itu. Donggala, Bu. Donggala. Sendiri kayaknya, Pak. Ya, silakan. Donggala bisa dijemput nggak, Bu? Donggala. Iya. Kami kirim kayaknya. Kirim lewat siapa ya bisanya? Dikirim ke PD. Ke Sindue biasanya kirim pakai apa ya? Atau ada yang tinggal di Palu bisa kami titip? Pak Haji tinggal di Palu ya, Bu? Bisa dijemput. Ambil saja ke sini Pak Haji. Oh ya, siap. Haji boleh ambil ke sini. Baik. Siap. Iya. Yang mau ambil silakan konfirmasi kami siapkan. Ya. Izin Ibu Indri, Tabe. Ya. Maaf, yang saya mau tanyakan tentang pemateri atau narasumber selama workshop itu bagaimana? Karena entah yang tidak dengar apa tadi, tapi belum ada saya dengar dibahas. Untuk pemateri tentu saja Bapak Ibu yang pernah ikut workshop adalah sebagai pematerinya. Seperti itu. Juga sosialisasi aplikasinya kan sudah, memang hanya beberapa yang coba kami membagi waktu dan tim serta anggaran untuk provinsi dampingi Bapak Ibu. Untuk Palu sendiri, kalau mungkin ada yang di atas tanggal 22, ada lagi yang bisa kami dampingi untuk aplikasinya saja ya. Karena kami harapkan untuk definisi operasional tentu Bapak Ibu selaku manajer pengelola, manajer data sudah harus memahami ya. Karena sudah beberapa kali Pak Dayat buka sesi pertanyaan waktu itu, dan nanti Zoom-nya juga yang lalu waktu workshop manager bisa kami share kembali. Untuk Bapak Ibu mungkin ada yang lupa. Atau bisa japri kami. Kalau lihat-lihat formulirnya ada yang tidak dimengerti, silakan dijapri, ditanyakan. Untuk yang Palu Timur, memang karena sudah konfirmasi akan melaksanakan 19.20, kami merencanakan di tanggal 20 itu untuk mendampingi di materi aplikasinya. Tapi untuk materi teori tentang pengisian formulirnya ini tetap teman-teman MP ataupun MD ataupun supervisor. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah honor narasumber, tidak ada Bapak Ibu, tidak ada. Ini berbeda dengan TPK. TPK itu ya lumayan ya kalau
Pemutakhiran kita sudah biasa tersiksa ya Bapak Ibu. Tidak ada honor narasumber. Ini bagi negeri. Baik, terima Izin Bu kasih. Indri. Ya, Izin Bu Indri. Halo. ya silakan, silakan. Mau menyampaikan Ibu Indri untuk Kecamatan Sindue, insya Allah workshopnya hari Senin nih Bu, Senin Selasa 19.20. Baik, 19.20 berarti ditalangi Ya. dulu ya. Oke Pak, bagus. Tadi sudah Baguslah kalau begitu. dikirim undangannya Ibu ke masing-masing desa, undangan workshopnya. Nah, bagus ya. Oke, bagus Pak. Ini bisa Ya. kan Pak? Bisa mandiri. Ini kalau Sindue ini karena lokus tambahan kita kunjungi kemarin langsung. Iya. Saya pikir Ya, pakai Ibu Indri. bisa jalan sendiri. Kalau Ibu Indri mau datang ya nanti diterima lagi Bu. Tanggal 19 ini kami rencana di Ibu Eti di Sigi Biromaru. Nah, jadi khusus untuk Ibu Eti, hari pertama adalah materi aplikasi ya di Iya. Sigi Biromaru, Pak. Kami sudah terlanjur di Sigi Biromaru. Kalau tanggal Sedangkan Pak Dayat sama Pak Akbar ini Poso, Oh iya. pesisir Poso 6 kecamatan. Jadi habis orang datang. Oh, iya. Seperti itu. Berarti kami lanjut saja ya Bu ya 19.20 Bu. Iya dong Pak. Bisa kan kemarin sudah semua. Insya Allah bisa Ibu. Bisa. Kalau ada kendala bisa dijapri-japri ke kami. Ya. Siap. Pada saat total kadernya Bapak kan berapa itu? 11 Ibu, 11. 11 ya. Ya. Boleh itu Pak. Ya. Oke ya. Demikian Ibu. Ya, terima Terima kasih. kasih. Kami terjadwal ini Bapak Ibu tanggal 20 mendampingi di Palu Timur, kemudian 21 di Dolo. Jadi di atas itu paling, tapi tidak yang Bu. jauh-jauh ya, cuma yang Bu. di sekitar Kota Palu. Iya, silakan. Jadwal materinya Bu, misalnya hari pertama, kedua boleh di-share Bu. Contoh. Nanti yang materi blok-blok itu, blok kependudukan, blok ini semua ada di Linktree ya, Pak Dayat ya. Enggak Bu, Tersedia di maksudnya jadwal orientasi misalnya untuk Oh, contoh. jadwal. Iya, boleh. Nanti Iya. kami buatkan. Iya, Boleh, Pak. Karena memang konsumsinya hanya 20 juta ini jadi setengah hari dibuatnya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ibu Christine, boleh barangkali menjelaskan tentang pajak? Kalau ada yang kena pajak ini, kalau yang besar seperti ini, Bu Christine? Oh ya. Konsumsi? Kalau konsumsi yang kena pajak, konsumsi di atas 2 juta itu kena pajak PPN sama PPh 22 1,5%. Misalnya ya Ibu Christine, saya karena mau bagi nih, saya punya langganan di sana satu, hari pertama saya ambil di toko A, terus hari kedua saya ambil lagi di toko B, masih kena pajak tidak? Ini contohnya Palu Selatan. Tidak. Oh sudah tidak ya kalau beda toko ya. Oh ya. Yang penting beda tuh. Ya, tapi kalau di toko yang sama ini wajib kena pajak ya, Ibu Christine. Tapi Toko yang sama. Iya, ada pajak Toko tidak ada pajak. yang sama tapi beda hari, beda tanggal. Tidak kena pajak. Berarti kwitansinya dibedakan. Toko Ibu yang Christine. sama tapi beda. Oh iya. Berarti kwitansinya dua gitu. Kalau kwitansi apa? Konsumsi atau Konsumsi. bahan habis pakai? Konsumsinya. Kalau konsumsi itu dia kalau misalnya membedakan. Ya halo, gimana? Kurang jelas Bu Christine. Ibu Christine? Kalau konsumsi itu sudah di atas 2 juta, dia sudah kena PPN sama PPh 22 1,5%. Baik. Tapi kalau masih di bawah 2 juta belum kena pajak. Iya. Kalau belanja bahan, kalau dia di toko yang beda, dia tidak akan kena pajak. Oh ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon kalau memang rencana belinya seperti ini, Palu Selatan belinya di satu toko yang sama, sebanyak ini berarti kena pajak. Seperti itu. Izin Mbak Indri. Ya, silakan. Berarti kalau hari pertama misalnya di toko A untuk konsumsinya, terus Ya. hari kedua di toko B, berarti tidak kena pajak ya? Tidak. Tidak. Yang penting Tidak. kwitansi juga dipisahkan Ibu Christine ya. Yang penting kwitansi beda. Seperti itu. Tetapi kena pajak tidak kena pajak. Notanya beda. Ya, Ibu Christine, kena pajak tidak kena pajak, tetap harus ada NPWP dilampirkan ya? Atau apa itu? KTP? Fotokopi KTP. Oh, fotokopi KTP saja. Kopi Oh, ya. KTP.
Tapi Seperti kalau itu. berkenan mau kasih NPWP juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, walaupun tidak kena pajak, itu cuma untuk mencari datanya ya, Christine ya, kalau tidak salah Iya, ya. untuk kita buat Di referensi kan. aplikasi, iya. Iya, di aplikasi. Ya, seperti itu. Izin bisa daftar daftar urutan untuk SPJ-nya nanti disertakan sekaligus dengan di sheet SPJ ini, Mbak Yin. Ada kayaknya di sheet SPJ-nya Ibu Christine ini. Di format SPJ sheet paling terakhir kan Ibu Christine ya? Ada ya? Iya, nanti dikirim ya. Iya, bahan dokumen Mandi pendukungnya. Jo. Mandi Jo. Sore, Siapa sore. ini, Pak? Ibu Indah. Jadi atau Pak Saiful so. Kaget saya Ibu Indah. User ini yang materi. Ya, Pak Ibu Indah Saiful nanti. kaget ya. kaget. Oh ya, Ibu Indah nanti di Poso tunggu Pak Dayat ya mau ke sana. Tolong dijadwalkan dengan baik, usahakan ketika teman kami ada, dia paling tidak dapat di hari pertama atau hari kedua untuk mengajar aplikasi. Jadi ada dua, satu Kota Palu dan satu Kabupaten Poso ini full smartphone Bapak Ibu, tidak ada paper-based-nya. Jadi pasti Jadwal untuk saya Poso Pesisir Utara Ibu Indri tanggal 21-22. 21-22. Iya. Dapat itu. Dapat ya Pak Akbar. Pak Dayat ya. Pas ya. Iya. Baik Ibu Winda. Iya. Ada lagi Bapak Ibu. Sepertinya sudah sangat jelas ini. Bagaimana Bapak Ibu? Ada Bu Indri, Toili Barat. Nah, Jaringan Ibu tidak- Alwina, silakan Ibu. tidak jelas. Itu surat tugas dengan undangan ditandatangan siapa Bu Indri? Boleh koordinator atau Boleh aparat koordinator. kecamatan, camat, aparat kecamatan atau MP, manajer pengelola. Oh iya. Ketiga kali diulang ini. Tidak, Nggak tadi Ibu apa-apa, jaringan mungkin tidak sama tadi dengan kurang yang di jelas. situ. Jadi kita orang kan tidak dengar, jaringan hilang-hilang. Ya, nanti di format SPJ bisa juga nanti kami kasih contoh surat tugas sih Bapak Ibu. Tinggal diisi-isi. Jadi kalau banyak di surat tugas itu tulis saja terlampir. Nanti nama-namanya di belakang. Lampirkan Lampiran satu itu. lembar. Iya kan? Ya betul betul. Iya, dicari Boleh. mana mudahnya ya Bapak Ibu karena memang kami tahu teman-teman juga di lapangan lumayan berat dan banyak yang dikerjakan. Hari ini mungkin baru rampung PSA ya, Belum semua Bu. bahkan belum Izin semua. bertanya, sudah ada yang Silakan. bertanya tentang pulsa kader? Pulsa? Sudah, Tidak ada sudah. pulsa. Oh, sorry. Karena ini orientasinya sudah 2 hari luring sehingga tidak ada lagi pulsa Bapak Ibu. Nah ini juga perlu diingatkan ketika kader menerima uang saku, kasih ingat. Jangan lupa sisihkan untuk pulsa, untuk yang smartphone. Ya. Jangan lupa disisihkan untuk pulsa sedikit. Seperti itu. Karena begini Bapak Ibu, waktu tahun lalu ini hybrid ya. 1 hari luring, 1 hari daring. Pada saat daring ini tidak optimal karena kader-kader kita banyak keterbatasan. Ada yang punya HP tidak punya pulsa, ada yang memang tidak ada jaringan, ada punya HP punya pulsa tidak tahu Zoom. Jadi penyerapan anggaran pulsa saja yang tahun lalu itu sangat minim Bapak Ibu, di bawah 50%. Sehingga kami mencoba merevisi menjadi 2 hari saja teman-teman di kecamatan melaksanakan supaya full offline seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Ini Pak Saiful, Batu Daka ini bagaimana? Apa kabar ini Batu Daka? Pulau ya? Ya. Di pulau bagaimana Pak? Sinyalnya kan ini ya kurang bagus. Ya. Ya, berarti nanti di input di kota ya Pak ya? Siap. Ya, jangan lupa Pak untuk yang paper base buat teman-teman yang lain juga. Jangan mendata tepat sebulan 1 sampai 31 Juli. Jadi kasih waktu sama kader 1 minggu bilangnya, kan biasa ngaret-ngaret kan kadernya, supaya paling lambatnya 2 minggu selesai kader mendata. Kemudian iya, belum lagi dikoreksi oleh supervisor atau Bapak Ibu membantu koreksi, dilihat-lihat datanya. Jangan sudah sampai di operator bingung. Belum yang tulisannya kurang jelas.
belum yang tulisannya kurang jelas. Nah, seperti itu. Jadi di supervisor ini yang akan mengoreksi. Bisa rekamannya ini nanti diupload. Bisa. Untuk apa ya? Soalnya tadi lambat masuk Mbak In. Iya. Bapak Buka Ibu, SPJ ayo saja. dong kita Link. bikin di medsos masing-masing begitu untuk promosi pendataan. Boleh berupa testimoni, boleh berupa di TikTok, itu kan bagus itu Bapak Ibu. Pernah lihat yang Pak Asraf? Yang di Instagram atau di TikTok? Iya. Barangkali Bapak Ibu ini yang ada yang suka main-main medsos, tolong dipromosikan ya. Ada kaosnya ini, Bu. Itu kan bisa masuk SKP juga. Baju kaos lagi. Tidak ada sayang, tidak ada. Kasihan MD. Tidak ada. MP tidak usah terlalu banyak, kasih yang bertanya. Kaos dibuat masing-masing. Bu Indri, Ya, Sediakan porsi sendiri MP. berarti Saya untuk kira starter kitnya MP dengan MD tidak ada, hanya SPF saja. di mana ada starter kit? Tidak ada, untuk kader saja Pak. Ya minimal tasnya lah. Minimal tasnya lah. Tasnya ini. Kasihan, Tasnya, biasa saja Pak, kasih juga kader kasihan. Baju kaos ini ya enggak ada tahun ini, maaf. Lalu itu ada Bapak Ibu karena anggarannya banyak. Tahun lalu macam ini, Bu. Tahun lalu itu banyak anggaran, tahun ini ya Mau syukur masih Bikin ada. kaos sendiri, Ra. Rambut. Sehabis PK baru dikasih. Iya, makanya sekarang sudah cepat kan Bapak Ibu, ini sudah mulai mengirim kita. Mungkin ada dikirim besok. Makasih, Bu. Apalagi Dikasih Bagai Laut ini cepat. jauh sekali kasihan. Karena pelaksanaan situ. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Ada Amin, satu. segera kami share di link. Di link Tri boleh Pak, ya? Ya, Di materinya itu tadi, boleh Bu. kita upload format Ibu, SPJ dan saya linknya. tanya. Terima Ada kasih. di petas. Ibu Indri Tanya, sudah Bu. terima. Terima kasih Bu Ya. Indri. Sudah diterima. Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Tasnya. Tasnya anti air. Jangan ada tas. Halo. Jaga tasnya, Bu. Iya. Tanya, Bu. Silakan Pak. Ya. Saya telat, jadi saya belum dengar tadi apakah jumlah kader pendata sudah dihitung atau berapa per desanya, Bu? Saya telat Sudah itu. Pak. Sudah Oh, iya. Pak, ada surat yang kami sebarkan. Itu sudah ada kader jumlah kuota kadernya. Jangan-jangan ini Batu Daka karena belum tahu ya. Bapak tanya sama Ibu Ulfa. Siap, saya tanya. Sama Pak Rahman juga, Pak Rahman. Aduh. Pak Rahman, tolong Pak Rahman di-share di grup PKB. Sauna. Kami sudah share di grup PKB, mungkin masih yang lalai Mas. Saya yang belum buka. Oke. Ya, silakan Pak. Ada itu Pak. Tapi Batu Daka kayaknya belum buka, sedikit ya. Batu Daka itu cuma Siap. berapa ya kadernya? 3 kali Pak. Paling 6. Ibu Indri, Jaringan masih Ya, tersendat-sendat sama Pak Saiful. Ya, Pak PPK, silakan. ya kalau ini teman-teman keseluruhan ini, apakah semuanya ini menjadi selain manajer pengelola sekaligus pelaksana di koordinator di tempatnya masing-masing? Iya Pak. Iya Pak Budi. Atau ada yang bukan koordinator di tempatnya yang masuk di sini? Ada Yang Pak, jadi koordinator. manajer pengelola, adakah yang bukan Yang MD, koordinator? Pak. Itu maksudnya. Ada Ibu Toli-Toli Baulan. Nah, itu. MT-nya itu dari PKB, bukan koordinator. Nah, itu. Itu Pak Budi, silakan. Ya, Mungkin baik. ada koreksi sedikit. Ya, untuk Ibu dan Bapak sekalian sebagai pelaksana manajer di lapangan, kami membayar itu nanti berdasarkan SK ya, SK manajer pengelola di sana. Jadi kalau misal teman-teman yang memang bukan sebagai koordinator di lapangan nanti, yang tertuang di SPJ yang di bawah itu pelaksana kegiatan, mohon dicantumkan ya jabatannya. Misal kalau di situ pelaksana kegiatan, cantumkan di bawah manajer
pengelola, supaya kita tahu bahwa ini betul adalah manajer pengelola yang berhak menerima pengiriman dana nanti, anggaran nanti. Bisa dipahami, Tabe, Ibu dan Bapak sekalian? Iya, Pak Budi. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak Budi Bisa. mungkin di format SPJ yang Ibu Christine buat, langsung saja di situ ditulis manajer pengelola. Boleh begitu, Ibu Christine? Iya, boleh. Nah, langsung Yang dulu pasti supaya penanggung teman-teman jawab jangan kelas. pelaksana kegiatan. Iya. Ya, di level kecamatan itu manajer pengelola. Manajer pengelola, iya. Soalnya tidak semua tidak semua koordinator jadi manajer pengelola. Ya, kami supaya tidak ada bersinggungan nanti. Iya, Iya, karena betul itu. memang manajer pengelola yang paling sebagai pelaksana tertinggi di kecamatan, gitu Bu. Oh ya, berarti Ya. Sebentar. Yang mengirimkan rekeningnya ini berarti yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan. Yang jadi Rekening manajer yang akan pengelola. ditransfer kegiatan. Iya. Iya. Nanti kami akan buatkan format Excel buat di Datin. Kami bagi di Datin Kabupaten, kemudian teman-teman melapor ke Datin Kabupaten saja, jadwal dan nomor rekening NP-nya. Ya. Kakak di sini. Ya, saya hanya ingin mengulang tadi dari Ibu Christine, Ibu dan Bapak sekalian, untuk urutan SPJ itu ya, kami mohon supaya mempermudah kami untuk memeriksa urutan SPJ. Jadi harus diperhatikan betul pada saat pengiriman. Dan saya sarankan supaya tidak bolak-balik seperti yang saya utarakan tadi sebelum di awal kegiatan ini. Untuk SPJ itu sebaiknya silahkan Ibu dan Bapak sekalian menghubungi entah siapa, entah pelaksana, kepada bendahara, kepada saya juga, kepada kami sebagai PPK juga, mengirimkan SPJ berupa gambar dulu. Supaya tidak bolak-balik, khususnya yang jauh. Kalau yang dekat kan gampang, bisa datang, bisa pulang, datang. Tapi yang jauh-jauh ini yang kasihan kalau kesana kemari SPJ-nya. Supaya meminimalisir juga anggaran nanti. Dan memudahkan kami tentunya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi boleh bagi teman-teman yang mungkin sebelum mengirim nih, daripada kirim berkali-kali, boleh kirimkan dulu ke kami soft filenya. Bisa di-scan, bisa difoto, apa sudah betul ini, seperti ini. Ke Ibu Christine. Kalau dibilang sudah betul, silakan sudah kirim. Seperti itu. Tetapi kalau teman-teman juga yang sudah yakin, apalagi sudah berpengalaman tahun-tahun lalu, mau langsung mengirim, silakan. Ya, betul sekali, Bunda. Bagaimana teman-teman? Masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi ini. Ya. Sudahi saja, Bu. Iya, karena pasti banyak yang belum sholat, kemudian sudah hujan, di sini sudah hujan Bapak Ibu. Yang penting SPJ aman ya. Ya, nanti Ibu Christine akan banyak disusahi. Nanti mau di WA tengah malam. Oh, bagi Bapak Ibu yang pernah PK 22 atau PK 21 juga pasti masih terbayang ya. Jam 2, jam 3 subuh itu kita melek, itu sudah biasa. Selamat berpekarya. Begini Bu, satu Bu. Ya, silakan. Iya, berkaitan tentang tadi yang di SPJ mengenai manajer pengelola dan koordinator. Kalau di surat undangan itu yang mengundang koordinator atau manajer pengelola Ibu? Supaya dibuat kesepakatan. Karena pelaksana manajer pengelola bisa tulisnya manajer pengelola. Berarti di undangan tertera manajer pengelola Ibu ya? Iya. Berarti tadi kami mengundang atas nama koordinator, berarti dirubah dulu undangannya Bu? Ya sudah, kalau koordinatornya juga kebetulan manajer pengelola Pak Hamid, ya aman Iya. lah itu Pak ya. Oh, Boleh aman, itu. ya. Iya. Boleh koordinator Sudah ya? apalagi sudah jadi, iya. Boleh, Iya. boleh. Karena kami sudah mengirim tadi undangannya Bu. Iya, Oke, iya, makasih, iya. Putri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Nanti kayaknya kita mau kasih kita mau kasih reward ini untuk si paling begadang gitu. Si paling begadang nanti. Kasih MMD. Si paling cepat. Si paling cepat. Oke. MP terbaik. Beri pengalaman dikirimkan foto obat sakit kepala dari kader.
Ada juga biasa foto suplemen, foto tumpuk-tumpuk. Bapak Ibu, ini kalau kita menghitung-hitung ya, kami juga di provinsi, menghitung-hitung, kalau mau dibandingkan dengan uang ataupun ya dukungan anggaran yang akan kita dapatkan pasti tidak sebanding. Tetapi ketika memang kita bekerjanya ikhlas, apalagi tujuannya secara garis besar adalah untuk bangsa, mudah-mudahan kita dimudahkan, dilancarkan dan diringankan ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jangan Amin. melulu ya kalau mau hitung dengan uang pasti kita berapa juga ini ya Bapak Ibu, tetapi kan alhamdulillah untuk penghasilan bulanan kita juga sudah lumayan. Bagi teman-teman untuk P3K maupun PKB, PLKB, mohon untuk pendataan keluarga ini betul-betul kita meniatkan untuk penyediaan datanya bagus. Semoga masyarakat di wilayah binaan kita, di kecamatan kita ini bisa mendapatkan kebijakan program pemerintah seperti itu ya. Mudah-mudahan itu tujuan dan niat tulusnya kita untuk menyediakan data Bapak Ibu, karena kita tidak sombong ya Bapak Ibu, satu-satunya data yang diakui oleh Kemenko PMK. Ini waktu kami ikut kemarin di Balikpapan oleh Bapak Andi Megantara, bahwa pendataan keluarga lah yang paling lengkap. Pendataan keluarga yang paling lengkap Bapak Ibu. Banyak sekali data disandingkan, disajikan, ternyata pendataan keluarga yang paling lengkap untuk dapat disajikan. Utamanya pengentasan kemiskinan, seperti itu. BSPS kemarin itu berdasarkan PK, Bapak Ibu. Jadi makanya, dan ini sangat sulit untuk yang tidak punya NIK. Itu pada saat sudah mau diberi bantuan tidak punya NIK, dan otomatis tidak bisa punya rekening. Itu ada beberapa yang kami temukan. Iya, kalau sempat, masih sempat dibuatkan secepatnya. Kalau tidak, kan kasihan. Jadi jangan sampai kader kita karena mungkin malas berlama-lama menunggu KTP atau apa, jadinya menulis 999. Ini ditekankan bahwa kita hadirkan kualitas. Jadi selain kuantitasnya, jadi Bapak Ibu yang sudah melaporkan target-targetnya itu sudah kami kunci, dan itu saja yang tersedia anggarannya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tahun ini kita bertekad, kualitas dulu baru kuantitas. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Semoga kita semua diberi kesehatan, kemudahan dalam bekerja. Amin, amin. Seperti itu. Baik, barangkali Pak PPK silakan untuk ditutup lagi. Mana Pak PPK ya? Tidak ada. Oh baik, saya izinlah kalau itu Bapak Ibu kita akhiri kegiatan sosialisasi anggaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya Bapak Ibu. Salam sehat, semangat luar biasa untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bu, izin. Terima kasih Bu.